Pemuaian ini artinya itu bertambahnya ukuran panjang, luas, dan volume. Tetapi massa bendanya itu kan tetap. Jadi ingat arti pemuaian itu bertambahnya ukuran panjang, luas, volume, tapi massanya tetap sama. Artinya massanya tetap, tidak ada perubahan. Kenapa bisa dia memuai? Karena ada dipanaskan gitu ya. Oke, jadi pemuaian tadi itu dia bisa terjadi pertama untuk dimensi 1 panjang, kalau nanti dimensi 2 luas, kalau dia 3 udah volume gitu ya. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang pemuaian pada panjang. Contohnya itu seperti ini. Misalnya ini sebuah benda. Saya katakan misalnya ini seperti besi ya kan. Besinya ini panjang mula-mulanya itu saya katakan nanti yaitu L0, iya kan? Ternyata benda ini saya mau panaskan. Ini kita katakanlah sumber api, iya kan? Ini sumber apinya. Nah, ternyata saat ini dipanaskan, dia bertambah panjang gitu. Bertambah panjang, lalu bertambah panjang kita katakan itu seperti ini. Tadi kan ini kan segini panjangnya. Nah, ternyata bertambah menjadi ini gitu. Dia tambahnya itu sedikit kok. Nah, misalnya ini. Nah, ternyata pertambahan panjangnya itu nanti namanya itu menjadi si delta. Ini segitiga ini delta bacanya, berarti delta L. Bisa ya? Nah, kenapa dia bisa bertambah panjang? Karena tadi memuai, dia dipanaskan. Sebenarnya tidak hanya sumber api seperti ini bisa membuat dia semakin memanjang atau memuai, tapi kena cahaya matahari aja, misalnya rel kereta api itu pasti akan memuai, atau kaca jendela juga bisa memuai gitu. Nah, jadi bagaimana total panjangnya nanti besinya kita ini? Kita katakan itu tadi besi ya kan? Nah, total panjangnya berarti L berarti L total itu berarti panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjang yang ada. Kan gitu ya kan? Nah, ternyata bagaimana untuk mencari rumus pertambahan panjang ini? Jadi kita ingat, delta L sama dengan panjang mula-mula dikalikan dengan koefisien muai panjang alfa dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhu sebelum dan sesudah. Maksudnya sebelum dipanaskan dan sesudah. Oke, inilah yang akan kita pakai. Nah, ini juga. Berarti sudah paham ya? Jadi rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Lalu L berarti L0 tambah delta L. Itu sama dengan yang ada di buku kamu. Nah, begitulah dia. Jadi, bagaimana yang kedua? Yang kedua itu tentang luas, ya kan? Luas. Berarti kalau luas bendanya itu kan misalnya seperti ini nih. Ya kan? Nah, ada panjang, ada lebar. Jadi kalau kita panaskan ini, berarti ini pun memanjang, ini makin lebar kan gitu. Nah, jadi sekarang kita simpelnya aja gantikan. Berarti kalau ada nanti pertambahan ini kan pasti luas mula-mula kan gitu ya kan. Nanti setelah dipanaskan ada nggak pertambahan luasnya lagi? Ada. Berarti kalau tadi panjang L, luas A, maka pertambahan luas apa? Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Gitu aja. Ini bacanya beta, kayak huruf B, tapi bukan seperti huruf B banget ya, enggak. Dia agak-agak miring gitu. Nah, jadi bagaimana total luas seluruhnya? Berarti gampang aja. Berarti luas seluruhnya sama dengan luas mula-mula ditambah perubahan luas. Berarti A0 tambah delta A. Ya udah, gitu aja. Nah, bisa ya? Sekarang bagaimana dengan si volume? Oke, kita hapus. Berarti kita masuk yang ketiga.
berarti itu volume. Volume itu berarti ada panjang, lebar, tinggi, iya kan? Nah, berarti kalau begitu, untuk volume misal, kita katakan ada ini, sebuah benda bentuknya seperti ini, ya kan? Nah, berarti, ya kan? Jelek. Misal, volume. Kalau volume berarti dia itu kan punya panjang, lebar gitu kan. Tunggu kita gambar dulu. Nah, kalau volume berarti bisa kita buat misalnya ini gambarnya, tapi tidak selamanya juga bentuknya gini, tapi kita membuat panjang, lebar, tinggi. Berarti ini memuai gitu. Maka tadi kalau volume simbolnya V gini kan. Berarti kalau volume yang mula-mula V0, ya kan? Nanti setelah dipanaskan akan memuai. Maka kalau begitu, untuk perubahan volume, berarti delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Ini bacanya gamma. Oke, berarti kita sudah menemukan. Bagaimana dengan volume totalnya? Nah, berarti volume total sama dengan volume mula-mula ditambah dengan pertambahan volume. Sudah selesai. Nah, jadi tidak ada yang repot di topik pemuaian ini. Tapi ada 3 rumus yang akan harus kamu kuasai. Nanti akan saya buat simpelnya. Inilah tadi 3 ya, panjang, luas dengan volume. Sekarang saya akan rangkum untuk yang 3-tiganya. Oke. Oke, sekarang perhatikan. Kita buat di sini. Untuk panjang, ya kan? Panjang tadi kan L kan? Simbolnya kan di sini L. Berarti rumusnya tadi kalau dia untuk panjang ada pertambahan panjang, berarti tadi apa? L0 tambah alfa, ini alfa. L0 kali alfa kali delta T, iya kan? Terus kayak mana kalau L total? L total berarti L0 ditambah delta L, iya kan? Nah, sekarang luas nih. Luas, iya kan? Gantiin aja, ini kan delta L, berarti delta H sama dengan L berarti A0 kali. Nah, kalau luas itu pakai beta. Nah, beta kali delta T, selesai. Berarti di sini berarti luas total ya, berarti A sama dengan A0 tambah delta A, ya kan? Jadi kita hanya mengganti hurufnya aja. Sekarang volume. Volume ingat, di sini itu kita memakai gamma. Nah, jadi ganti, berarti delta volume sama dengan volume awal kali gamma kali delta T. Terus sekarang volume total berarti V, ganti A jadi V0 tambah delta V. Gini. Nah, tapi ada tambahan, gamma itu 3 kali alfa, beta itu 2 kali alfa. Misal, nanti dikatakan di pemuaian volume, tapi yang dikasih tahu alfa, maka harus kamu kali 3. Karena bobotnya gamma 3 alfa, bobotnya beta 2 gamma. 2 alfa. Itu ya. Jadi jangan silap. Bisa aja nanti kan dikasih tahu dia pemuaian luas, tapi dikasih tahu itu koefisien muainya alfa, maka kamu kali 2 dulu gitu. Jadi dia itu cukup ini aja sih kamu ingat, delta L, L0, alfa kali delta T. Nanti delta L jadi delta A, L0 jadi A0, alfa jadi beta. Ini kan sama nih. Nah, sampai di situ jelas ya untuk pemuaian. Ini rumusnya yang 3 ini
mari kita kembangkan di dalam contoh soal. Tapi di contoh soal ini ya saya harap untuk perkalian kamu lebih mahir ya. Karena di sini udah perkalian koma-koma lagi gitu. Nanti keterangan dari simbol-simbol ini sudah bisa kita lihat di buku, tapi boleh saya ulangin lagi. Ini delta L pertambahan panjang, L0 ini panjang awal atau mula-mula, ini alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu, delta T ini itu adalah suhu akhir kurang suhu awal. Nah, ini L panjang keseluruhannya setelah memuai, berarti panjang mula-mula kamu tambahin dengan pertambahan panjang. Lalu ini kan delta A berarti perubahan luas, itu A0 berarti luas mula-mula kali beta, beta itu 2 alfa, kali delta T ini delta perubahan suhu, berarti suhu akhir kurang suhu awal. Ini luas semuanya gitu, maksudnya luas total, berarti luas mula-mula tambah perubahan luas gitu. Ini juga delta V berarti perubahan volume, V0 volume awal, gamma berarti koefisien muai volume, berarti beta koefisien muai luas gitu. Gamma nilainya itu 3 kali alfa kali delta T. Jadi volume sama dengan volume akhir total, berarti volume awal kamu jumlahin dengan perubahan volume gitu. Oke, bisa sampai di sini ya soal. Saya ambil dari sumber yang lainnya. Untuk soal pertama, sebuah batang besi. Nah, saya diktein ya. Sebuah batang besi suhunya, pertama katanya berarti T1 suhu awalnya 25 derajat Celcius. Lalu panjang mula-mula berarti L0 katanya 100 derajat Celcius. Inilah kan. Nah, ini butuh apa ini? Jus. Nah, panjang itu satuannya sentimeter di sini ya. Walaupun kita tahu secara SD meter, tapi kan di sini besi-besi yang digunakan kan dalam nggak terlalu panjang, nggak mungkin 100 meter ya kan. Nah, terus setelah itu kata dari soal, kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan sampai mencapai 125 derajat Celcius, berarti suhu kedua. 125 derajat Celcius. Oh, lihat 100 derajat dia bedanya. Berapa panjangnya sekarang? Ya kan? Jika koefisien muai panjang itu sudah diketahui ya. Itu sudah dikasih tahu, berarti alfa. Biasanya alfa ini dalam bentuknya gini nih. 0. Nah, coba perhatikan dari buku ini 1 2 3 4. 0 0 0 0 12 per derajat Celcius. Bayangin coba gimana nih. Nah, jadi supaya lebih gampang, ini kamu ubahlah ke bentuk pangkat. Coba lihat, ini yang ke-12 ya. 12. Lihat berapa belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 kali 10 minus 6. Coba 12 bagi 1 juta. Ini enggak jawabannya. Pasti ini kan 12. Ini kan sama dengan 12. ECC-nya diburam nih. Kan kalau 12 kali 10 minus 6 sama enggak dengan ini? 12 per 10 pangkat 6. Sama nggak dengan 12 per 1 juta? Sama ya? Nah, jadi kamu harus bisa mengubahnya ke bentuk pangkat supaya simple. Kalau kamu buat dalam bentuk begini, ya bersiap-siaplah untuk pening 7 keliling. Jadi ubah ke pangkat ya. Ini satuannya per derajat Celcius. Oke, sekarang kita kerjain. Yang ditanya tadi apa? Berapa panjangnya sekarang? Berarti yang ditanya itu berapa L totalnya, ya kan? Kalau udah dipanasin berapa? Apakah masih tetap dia 100? Ya, secara teori kita pelajari pasti bertambah. Entah bertambah 0,001, intinya bertambah gitu. Ya udah, berarti kan L tadi apa rumusnya? L sama dengan L0 ditambah delta T, iya kan? Saya juga udah butuh jus ini, jus. GrabFood dulu, GrabFood. Berarti ini L sama dengan L0 tambah delta L. Iya kan? Ya kan lah. Nah, ini tadi rumusnya. Jadi, siapa yang belum ada? L0 ada, ini.
yang butuh delta L. Berarti caranya ya udah carilah delta L dulu. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Iya kan? Nah, jadi L0 itu berapa? 100 kali alfa 12 kali 10 minus 6 kali delta T. Rumusnya apa? Ini diburam ya. Delta T sama dengan T2 kurang T1. Tidak selamanya juga T2 sih. Tapi intinya adalah T akhir kurang T awal. Gitu dia. Jadi kalau kamu buat T3 kurang T2 bisa. Intinya T akhir kurang T awal. Akhirnya berapa? 125. Awalnya 25. Kurangin. Cepet ya. Nah, iya kan? Berarti kaliin dong. 100. 10.000 kan? Berarti sama nggak dengan 12 kali 10 minus 6 kali, saya buat tanda kali deh biar nggak bingung. Kali 10 pangkat 4. Dari mana? Ini 100 kali 100. Ingat, kalau dia di perkalian, pangkat di jumlah. Berarti 12 kali 10 minus 6 tambah 4. Ya kan? Ya. Berarti kalau begitu 12 kali 10 minus 2. Berarti ini samalah ini dengan 0,12 cm. Inilah cuman pertambahannya. Maka kalau begitu masuklah ke sini. Berarti L sama dengan 100 tambah 0,12. Berapa? Menjumlahkan ini pun harus. Perhatikan, sele-sele 100. Ini kan koma, di sini ya komanya kan. Nah, berarti 0,12. Kalau 100,0, 100 kan. Berarti inilah dia, berarti 21, berarti 100,12. Ini hapus, kan buram tadi. Berarti berapa pertambahannya? Berarti sama dengan 100,12 cm. Artinya saat tadi batang besi kita panaskan dari 25 mula-mulanya ke 125, dia menjadi 100,12 cm. Jadi kesimpulannya gini, makanya di pemasangan rel kereta api itu ada celah dibuat antara rel yang satu dengan yang satunya. Kenapa? Karena bisa aja saat trik matahari siang-siang begini, kalau relnya tadi 100, tiba-tiba dia 100,12 saat panas melintas kereta api. Kan kalau nggak ada batasnya misalnya rel itu kan, ini nanti misalnya ini nggak batasnya, kan bisa melengkung nanti di sini karena dia manjang kan. Itu bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada dia batasnya kayak gini, ya manjang pun ini kan, ya tetap mungkin dia sama rata gini gitu. Jadi dia tidak akan ada pelengkungan. Gitu juga pemasangan kaca di jendela gitu kan, atau di rumah-rumah. Itu tidak akan mungkin berapa ukuran kaca segitu lebar dan panjangnya jendela, enggak. Kenapa? Bisa aja saat mau muai nanti kacanya itu lebih luas. Maka harus dikasih dia rongga sedikit gitu. Jadi dia tidak akan pecah gitu. Nah, berarti ini dia pertambahannya. Selesai. Begitulah cara mengerjakan soal ini. Paham kira-kira? Jadi saran saya kalau ada koefisien muai panjang, ubahlah ke bentuk ini ke bentuk pangkat supaya gampang di sini. Coba bayangin kalau 10.000 dikali 0,0000012, keriting rambutmu nanti. Oke, itulah contoh soal koefisien muai panjang. Contoh soal yang kedua. Nah, yang kedua di sini saya diktekan kembali soalnya, Ibu ambil dari sumber buku yang lain. Nah, katanya di sini pada suhu 20 derajat Celcius, berarti di situ langsung diketahui T pertamanya 20 derajat Celcius, aluminium. Di mana koefisien muai panjang aluminium itu diberikan di sini 2,4 kali 10 minus 5 per derajat Celcius. Nah, lalu panjangnya katanya berarti panjang mula-mulanya si aluminium itu 5 meter. Nah, ini dalam satuan meter. Jadi bisa juga nanti dalam satuan meter, bisa juga dalam 1 senti tergantung situasi informasi soal ya. Lalu jika batang aluminium dipanaskan pada suhu 40 derajat, berarti itu suhu yang kedua ya. 40 derajat Celcius.
berapa bertambah panjang? Nah, bertambah panjang apa simbolnya? Delta L. Yaudah. Nah, masih ingat kamu kan? Delta L apa tadi rumusnya? Delta L sama dengan L0 dikali koefisien muai panjang kali delta T. Nah, jadi L0 berapa? 5 meter. Berarti 5 dikali alfa. Mana alfa? Oh, ini. Ya. Berarti 2, saya buat tanda kali biar nggak silap, 4 kali 10 minus 5 kali delta T. Delta T ingat apa tadi rumusnya? T akhir kurang T awal, ya kan? Akhirnya berapa? 40. Awal 20 dikurangkan berarti 20. Nah, berarti kalau begitu untuk perkalian seperti ini. Nah, kalau kamu kalikan 2,4 kali 20, iya kan? Berarti nanti karena ini koma, berarti ini 1 habis, ini komanya. Nah, karena kan 2,4 kali 10 kan jadi 24, berarti 5 kali 24 kali 2, iya kan? Nah, berarti coba kalau begitu kita kalikan dulu. Mana lebih gampang? Boleh juga 5 kali 2, 10 ya. 10, iya kan? 10 kali 2, 24, berarti 240. Berarti ini 240, ini ada masih kan? Kali 10 minus 5 meter. Berarti ini dia 240 kali 10 minus 5 meter. Kita mau ubahlah ke sentimeter boleh? Berarti meter, desimeter, sentimeter. Berarti dia 2 kali ya, berarti 240 kali 10 minus 5 kali meter, desimeter, sentimeter, berarti kali 10 kali 10 berarti 100 ya. Berarti ini 3 nolnya 1, 2, 3. Maka berarti 240. Bisa kita hilangkan perpangkatannya, bisa ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ini kurangi 3, berarti minus 2. Seperti yang Ibu bilang, kalau dia perkalian pangkat dijumlahkan. Ini kan 3 nolnya, berarti 10 pangkat 3 dikurang nanti dengan minus 5. Berarti 24 kali 10 minus 2 apa tadi? Sentimeter, atau sama dengan 0,24 sentimeter. Ya tergantungnya kita. Kalau memang mau ke senti boleh, ke milimeter juga boleh. Tapi kalau misalnya soalnya kita ini pilihan berganda, ya tergantung pilihannya itu dalam senti, milimeter, desi, ya itu ikuti gitu. Ini kan kita mau buat ke senti aja karena tidak ada dikasih tahu ke apa, ke dia ke senti atau ke mili gitu. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, sekarang mari kita ambil contoh yang lain lagi. Nah, bentuk soalnya seperti ini aja, untuk panjang, luas, sama volume itu sama. Nah, sekarang kita buat. Nah, di sini kan ada katanya nanti itu sebuah soal, saya bacain deh. Koefisien muai luas. Koefisien muai luas. Nah, di sini koefisien muai luas aluminium, muai luas. Nah, apa tadi? Beta sama dengan 4,8 kali 10 minus 5 per derajat Celcius. Koefisien muai luas aluminium berarti beta ya. Baru ditanya di sini, berapa koefisien muai volume? Nah, berarti koefisien muai volume apa? Gamma. Gimana cara ngajakannya? Kan nggak ada Ibu Eva ngasih rumus ini gitu ya. Nah, coba ingat deh kembali, beta itu 2 kali alfa, ya kan? Gamma itu 3 kali alfa. Ini tadi kan sudah dikasih. Ya kan? Tolong diingat. Nah, jadi caranya dari sini kita kerja. Berarti kalau begitu alfa, kalau dari sini alfa gimana? Berarti beta, berarti 4,8 kali 10 minus 5 sama dengan 2 kali alfa, kan gitu kan? Berarti alfa gimana? Berarti 4,8 kali 10 minus 5
per 2 sama dengan alfa, ya kan? Coba kali silangkan balik ke atas. Nah, yaudah, mari kita kecilkan. Bagi 2, 1 bagi 2, 2,4, ya kan? Maka berapa nilai alfa? Alfa sama dengan 2,4 kali 10 minus 5 per derajat Celcius. Dapat alfa, gamma bisa dong. Berarti gamma sama dengan 3 kali alfa. Berarti 3 dikali 2,4 kali 10 minus 5. Oke, maka gamma berapa ini kira-kira? Nah, berarti 3 kali 4, 12. 2, 1 simpan ya kan? Kan gini. Nah, 3 kali 2, 6. Tambah yang 1, 7. Ini kan koma. Nah, ini 10 minus 5 kali 10 minus 5 per derajat Celcius. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Oke. Dah. Sanggup? Kita buat contoh yang lain lagi. Oke. Ada iklan ya nak ya? Ayam berkokok. Nah, jadi di sini ada lagi soal, saya bacain. Kaca jendela sebuah ruangan pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti di situ langsung, berarti ini soal keempat. Berarti langsung T1 27 derajat Celcius. Lalu katanya memiliki ukuran panjang. Berarti panjang sama dengan 1,25 meter. Lalu katanya lebarnya 0,8 meter. Nah, koefisien muai panjang berarti alfa, dikasih tahu alfa. Berarti di sini sama dengan 9 kali 10 minus 6 per derajat Celcius. Nah, dan suhunya berubah, berarti udah siang ini ya kan? Suhunya berubah katanya menjadi 29 derajat Celcius. Lalu yang ditanya, berapa sekarang luasnya si jendela kacanya? Berarti luasnya A kan? Berarti luas total yang ditanya. Nah, masih ingat kamu? Cari dulu dong yang pertama. Luas awal apa? Berarti ini dikaliin. Panjang kali lebar. Yuk kalikan. Kita buat di buram ya. Nah, jadi sebenarnya saya sih lebih suka 1,25 itu saya ubah jadi 5/4. Kenapa? Dia lebih simpel. Lalu 0,8 itu saya lebih suka jadi 8/10. Berarti kaliin dong. 5/4 kali 8/10. Kan lebih simpel dia gitu. Boleh kamu ubah seperti itu atau langsung kalikan ini juga boleh. Berarti ini bagi 4, 2. Bagi 4, gini kalau orang tua, bagi 4 1, bagi 4 2. Nah, bagi 5 1, bagi 5 2. Nah, berarti kaliin berapa? 1 kali 2, 1 kali 2, 1 jawabannya. Jadi biar kamu lebih gampang kalikannya seperti itu. Oh iya, sorry saya buat di sini leh. Berarti di sini 1,25 dikali 0,8. Berarti itu saya ganti jadi 5/4 kali 8/10. Iya kan? Kenapa? Biar lebih simpel ngalikan koma-koma ini repot banget. Ini bagi 4 1, bagi 4 2, bagi 5 1, bagi 5 2. 2/2, 1. Nah, berarti jawabannya itu panjang, luas mula-mulanya 1 meter pangkat 2 ya. Nah, sekarang cari delta A-nya. Masih ingat rumusnya nak? Delta A sama dengan luas mula-mula dikali beta dikali dengan perubahan suhu. Nah, tadi kan dikasih tahu kan alfa. Beta tadi ingat. Beta apa? Berarti 2 kali alfa. Jadi tidak boleh lupa. Nah, bisa ya? Nah, jadi kalau begitu sekarang masukkan angkanya dong. A 1 kali beta berarti 2 kali. Nah, 9 kali 10 minus 6 kali. Saya buat tanda kali gini lah biar nggak bingung kita ya kan. Nah, deltanya akhir 29 kurang 27. 2. Kan simple dia nih. Coba 1 kali 2. 2 kali 9 18 kali 2 6
36. 36 kali 10 minus 6 meter pangkat 2. Kan gini kan? Nah, atau ini sama dengan berapa ini? Kalau misalnya kita ubah ke, ini kan bagi 6 ya, berarti 0,00036. Berarti 6 di belakang koma kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Ya udah, maka A-nya berapa? A berarti A0 tambah delta A. Ya udah, berarti A0-nya 1. 1 tambah ini berarti 1,00036 meter pangkat 2. Artinya kaca tadi kalau waktu pagi-pagi suhunya masih 27, luasnya itu satu ini aja, iya kan? Tapi setelah mulai jam 11 siang itu sudah naik, atau jam 12 siang udah 29 derajat Celcius. Ini dia. Jadi 1,00036. Walaupun ini 0,000 sampai 36 itu wajib diperhitungkan, gitu dia ya. Nah, berarti di sini kita sudah paham jawaban kita, ini dia. Begitu juga lah nanti untuk dia soal pemuaian pada volume gitu. Jadi tolong jangan lupa, walaupun dia di luas, luas bisa saja dikasih tahu itu koefisien muai panjang. Jadi ingat, beta ini 2 kali si alfa. Nah, kalau tadi ini gamma berarti 3 kali si alfa. Nah, begitulah contoh soalnya. Saya harap kamu itu lebih rajin untuk membahas soal-soal seperti ini supaya kamu lebih paham, biar nggak pening. Nanti pasti kamu bilang pening kali gitu. Jadi lebih banyak bahas soal dan banyak makan, karena belajar IPA itu butuh banyak tenaga. Oke, baiklah kalau begitu masih sanggup untuk mengikuti soal berikutnya. Soal terakhir ya. Soal contoh terakhir ini saya buat tentang volume. Oke. Nah, saya ambil lagi dari buku yang tadi. Katanya di sini sebuah kubus baja. Kubus sudah tahu dong kamu ya, kubus ya. Katanya di sini koefisien muai panjang si baja kubusnya ini berarti dikasih tahu 1,2 kali 10 minus 5 per derajat Celcius, katanya dari buku ini. Pada suhu 20, berarti mula-mula ya. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang rusuknya katanya. Saya buat di sini kalau kubus itu pokoknya rusuk kubus saya buat ya, karena ada di buku kadang S. Rusuknya, atau saya buat di sini S saja lah ya, 10 cm. 10 cm. Ya, benar. Lalu dikatakan kalau dia dipanaskan sampai 120 derajat Celcius, berarti T2 120 derajat Celcius. Berapa volume kubus sekarang? Berarti V total, ya kan? Nah, berarti kamu harus tahu dong volume awalnya berapa. Dari sini kata kunci. Ingat, kubus rumusnya untuk cari volume apa? Berarti S pangkat 3. Ini berarti volume awal, berarti 10 pangkat 3. Maka berapa? 1000 cm kubik, karena dari sini udah centimeter. Nah, bisa sampai di sini. Nah, sekarang cari dulu delta V. Ayo, masih ingat kan? Berarti V0 kali gamma kali delta T. Gamma buram di sini. Berarti 3 kali alfa. Nah, oke, masukkan. Berarti volumenya 1000. 1000 ini saya ubah ke 10 pangkat 3 ya, biar gak repot. Nah, kali gamma kan 3 kali alfa. Nah, berarti 1,2 kali 10 minus 5. Hati-hati ya, kadang bisa dikasih tahu langsung dia koefisien muai volume. Tapi ini kan panjang yang dikasih tahu, jadi wajib kamu kali 3. Kali delta. Delta ingat, akhir kurang awal. Akhirnya 120, awalnya 20, berarti kali 100. Nah, kan gini kan? Cobalah. Hati-hati di sini. Karena ada koma, ada pangkat. Coba, ini 10 pangkat 3, ini 100. Berarti 100 ini sama dengan 10 pangkat 2 enggak? Sama ya? Jadi bisa dong mainkan. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 5 kan? Oke, berdamailah mereka nih. Sap. Kenapa saya bilang berdamai? Karena 10 pangkat 3, 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 5. Perkalian pangkat dijumlah 5 tambah minus 5 kan lewat. Nah, habis. Gitu ya. Jadi tinggal 3 kali 1,2 berapa? 3 kali 2, 6.
berarti 3,6. Satuannya jelas, sentimeter kubik. Nah, sekarang V-nya masih ingat kan? V awal kamu jumlahin dengan pertambahan volume. Coba saya tulis kecil di sini ya. Papan tulis mini saya sudah full. Nah, 1000 tambah 3,6. Gimana cara nambahkannya, Buram? 1000. Ini kan 0 kan gitu. Berarti ini 3,6. Berarti gini. 6,3. Gini dia. Bisa sampai di situ? Maka jawabannya, nah ini dia. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Jadi, ini saya hapus dulu karena ini buram. Nah, jadi cara mengerjakannya itu seperti ini. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu silap di sini. Kalau dikasih tahu alfa, tinggal kamu kali alfa. Enggak, harus ini ingat. Gamma itu 3 kali alfa. Jadi kubus itu cara luasnya bisa seperti ini. Nah, bisa nggak? Enggak kubus, bisa. Balok bisa. Jadi kalau balok volume awalnya panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Berarti dia seperti ini. Nah, berarti sudah paham untuk ini? Berarti kita sudah memperoleh 3, mulai dari pemuaian panjang, luas, sama volume. Oke? Saya rasa kamu sudah pening kali pun kan, ya kan? Nah, tidak apa-apa, semoga paham dengan pemuaian. Oke, terima kasih.